Kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, kami masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Iwan Tono dan juga Mas Fitra Faisal. Pak Iwan, beberapa ekonom juga berpendapat bahwa sebenarnya investasi di Indonesia ini tidak terlalu turunlah angkanya begitu. Memang ada penurunan tapi tidak parah begitu. Yang dibuat adalah bagaimana ketika investor masuk, kemudian kemudahan berbisnisnya seperti apa di Indonesia. Nah, kenyataannya di lapangan kalau dari kacamata Apindo sendiri seperti apa, Pak Iwan? Loh, kan begini, yang menjadi background dari munculnya Omnibus Law itu kan ada 43.000 perizinan di Indonesia itu, antara lembaga, kementerian, pusat, dan daerah. Itu yang sebetulnya mau disederhanakan supaya orang bisa berinvestasi. Berinvestasi itu bukan hanya usaha besar loh. Berinvestasi itu usaha kecil, usaha mikro juga perlu berinvestasi, karena mereka itulah yang sebenarnya menciptakan lapangan kerja terbanyak, bukan usaha besar. Usaha kecil, usaha mikro itu 97% angkatan kerja, lapangan kerja itu ada di dalam mereka. Oleh karena itu yang harus diberdayakan sebenarnya kan usaha kecil itu. Nah, investasi itu kan sebenarnya alat. Tujuan akhirnya, goalnya itu kan prosperity, kesejahteraan dari masyarakat. Nah, kesejahteraan itu terbangun kalau income-nya ada, mereka mendapatkan income. Income itu ada kalau mereka bekerja. Bekerja itu ada kalau ada ciptaan lapangan kerja gitu loh. Jadi sebagian besar dari masyarakat itu harus menciptakan lapangan kerja, dan itu adanya di UMKM ya. Karena itulah kemudian investasi untuk segala macam size dari usaha itu harus dimudahkan ya. Saya sangat mendukung dengan Omnibus Law itu, walaupun saya ada kritikan juga gitu loh. Kritikan utama yang saya sampaikan itu adalah kriteria untuk UMKM itu menjadi banyak sekarang. Dulu itu adalah aset hanya omset saja. Sekarang harus ada ramah lingkungan, harus ada insentif, disinsentif, ada investasi, ada aset, ada omset, ada apa lagi begitu. Artinya kalau ingin dikatakan sebagai usaha mikro, usaha kecil harus memenuhi kriteria itu. Ini kan menjadi sulit gitu loh. Karena itulah nanti dalam implementasinya ya ini sudah bagus Omnibus Law ini. Cuman bagaimana agar tujuan kita untuk membuat prosperity, di mana prosperity itu ada pada bagian terbesar dari rakyat ini adanya di usaha kecil sama usaha mikro. Mereka inilah yang harus dipermudah ya. Antara lain tadi dikatakan cukup mendaftar, itu saya kira bagus gitu. Cuma tadi kriteria ini kok banyak banget begitu. Jadi kriteria yang semakin banyak ini justru bukan memudahkan, justru membuat kebingungan begitu, Pak Iwan? Ya kalau mau dikatakan begini, kriteria itu kan ujung-ujungnya nanti yang memenuhi kriteria ini akan diberdayakan, gitu kan? Diberdayakan itu misalnya dapat fasilitas, kemudahan perpajakan, fasilitas pembiayaan, fasilitas pendidikan, dan lain-lain, ya kan? Nah, untuk bisa diberdayakan itu, dia harus membuktikan dulu dia usaha kecil sesuai dengan kriteria itu. Nah, kalau kriterianya banyak, misalnya seorang tukang bakso, harus membuktikan diri dulu bahwa dia ramah lingkungan misalnya, lah terus bagaimana itu nanti? Ini saya kira hal-hal yang mumpung ini belum jauh, jadi dalam peraturan pemerintah nanti, tolong deh itu jangan terlalu dibuat rumit bagi usaha mikro dan usaha kecil itu. Baik. Ada catatan dari pelaku usaha. Mas Fitra, tanggapannya? Iya, betul sekali Mbak Popi, dan catatan dari Pak Iwan tadi ya. Jadi extra kriteria artinya adalah extra cost, dan tentunya kita tidak mengharapkan bahwa UMKM ini bertambah beban. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat sebenarnya Omnibus Law ini terlepas dari beberapa hal yang memang perlu diperbaiki, secara umum ini sangat adaptif ya. Adaptif kenapa? Karena dia juga sekarang mampu untuk menangkap ruang bisnis baru, perusahaan-perusahaan rintisan yang berbasis teknologi, startup itu sudah mampu untuk ditangkap. Salah satunya adalah melalui keberadaan BKWT yang adaptif, kemudian adanya upah yang memang disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan tersebut. Dan yang juga tidak kalah penting adalah ketika memulai berusaha, ini ketika membuat PT, itu modal di store-nya itu juga kemudian dipermudah, gitu kan? Ini akan kemudian membuat para perusahaan rintisan itu akan mendapatkan akses pendanaan jauh lebih mudah ya. Selama ini kan kalau pitching kemana-mana sulit dan lain-lain, karena memang belum terbukti, belum proven ya. Memang itu secara natural adalah karakteristik dari perusahaan rintisan. Tapi dengan adanya kemudahan ini yang
mereka akan lebih mudah lagi untuk menangkap peluang-peluang pendanaan. Dan kalau peluang pendanaan itu terbuka, artinya ruang-ruang penciptaan tenaga kerja itu menjadi lebih terbuka lagi dan akan banyak memacu wirausahawan baru ya untuk kemudian membuat startup masing-masing. Dan ini sebenarnya saya rasa ini sudah sangat adaptif ya, menggantikan Undang-Undang 13 2003 yang memang sudah obsolete kalau kita bicara mengenai institusi ketenagakerjaan. Secara umum kita juga melihat ya ada beberapa poin kontroversial dan ya tadi tidak monotafsir ya. Tapi secara umum kita juga lihat di situ juga ada sovereign wealth fund misalnya. Sovereign wealth fund yang ini bukan main-main, ini akan menjadikan Indonesia incorporated, menjadi Indonesia setara dengan negara-negara maju, mengelola dana investasi yang besar ya dengan sovereign wealth fund itu berarti ada peningkatan dari sisi skala ekonomis, lebih efisien dan seterusnya, sehingga kita tidak hanya bisa melompat ke atap atau leapfrogging, bahkan kita bisa melakukan quantum leap sesuai dengan cita-cita kita tadi untuk kemudian mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk escape atau keluar dari jebakan pendapatan menengah, Mbak Poppy. Oke, Mas Fit, kalau kita bicara soal apa yang paling dibutuhkan dari sisi availability, misalnya soal produksi, komersialisasi, dan juga distribusi. Kalau kita coba pisah-pisahkan alur trennya dan breakdown lagi seperti apa, Mas Fit? Ya, ini tentunya sangat mendorong dari sisi supply side ya. Sebagaimana yang kita lihat sekarang kelemahan kita adalah dari supply side economics-nya. Ini kita bicara pembenahan dari sisi ongkos produksi, kita bicara pembenahan produktivitas, kita bicara mengenai peluang investasi dan seterusnya ya. Ini yang juga patut menjadi catatan adalah kalau kita belajar dari pengalaman negara lain ya, seperti misalnya Jerman di awal tahun 2000-an. Mereka juga punya tuh Hartz Reform ya. Kanselir Gerhard Schröder mengesain Hartz untuk melakukan reformasi ketenagakerjaan yang disebut sebagai Hartz Reform. Nah, Hartz Reform ini butuh waktu ya, dari Hartz Reform 1 sampai 4. Bahkan lintas kanselir dari Gerhard Schröder sampai Angela Merkel. Nah, bahkan di zamannya Gerhard Schröder itu employment growth-nya justru negatif. Baru kemudian di zamannya Angela Merkel ini baru kemudian positif. Jadi butuh kesinambungan, butuh kesabaran karena ini adalah topangan institusional yang sifatnya jangka menengah panjang. Ya, jadi kita tidak serta-merta kemudian melihat dan kemudian pemerintah juga tidak bisa terlalu optimis juga menjanjikan kemudian bahwa investasi akan naik sekian, pertumbuhan ekonomi akan naik sekian bertahun-tahun ini. Itu akan terlalu optimis dan akan mengganggu kredibilitas pemerintah pada akhirnya kalau itu tidak tercapai gitu ya. Yang jelas ini akan sangat bagus untuk topangan institusional untuk kuda-kuda kita di masa depan. Tapi di jangka pendek ini, nah pertimbangan investor apa? Nah, pertimbangan investor dalam hal ini adalah bukan omnibus law-nya, tetapi faktor risiko. Nah, faktor risiko yang kita hadapi sekarang itu apa? COVID. Nah, sekarang kalau di ASEAN, sekarang kan sebenarnya sudah ada limpahan ya permintaan ke ASEAN karena memang sudah mau pindah dari China, dari relocation factor. Makanya sebenarnya ekspor kita ke Amerika, ekspor kita ke Eropa, ya bahkan ke Jepang nanti potensi juga besar karena mereka juga ada potensi relokasi. Ini suatu hal yang sebenarnya bisa kita tangkap ya. Jadi apa yang istilahnya membajak ya peluang tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi ketika bicara mengenai perspektif jangka pendek, nah sekarang mereka mau masuk ke mana dulu? Yang resiko yang paling kecil. Resiko paling kecil sekarang di mana? Di Vietnam. Nah, jadi first thing first. Omnibus Law ini sebenarnya kalau misalnya kita bicarakan dampaknya, mau disahkan sekarang atau disahkan di tahun depan, itu tidak akan ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, artinya apa? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada kritikan, ada yang belum tersampaikan aspirasinya. Dan ini kalau cuma dari satu sisi aja, ya mungkin kita oke, ini mungkin masalah yang biasa gitu ya, kaum buruh kemudian menentang ya memang sudah selama ini seperti itu. Tapi kalau kemudian datang dari akademisi juga, dari ahli lingkungan, dari ormas, dari investor, berarti kan ada sesuatu yang memang belum luas gitu ya akomodasi aspirasinya, sehingga menurut saya ini akan jauh lebih bijak pemerintah ketimbang itu kemudian ya kita maksudkan omnibus law ini kemudian harus diselesaikan segera dan lain-lain, tapi kemudian memicu gejolak ketidaksinambungan gitu, itu kan menjadi kontraproduktif. Apalagi di masa COVID sekarang, kalau demo-demo di luar itu akan meningkatkan tingkat infection rate misalnya. Nah, jadi ya saya rasa masih punya waktu gitu ya, belajar dari Hartz Reform juga tadi ya butuh waktu juga dan butuh konsensus karena omnibus law ini adalah produk dari konsensus publik. Nah, makanya ya saya mendukung, tetapi ya tentunya itu harus diberesin juga. Yang kedua, sebagai akademisi saya juga melihat bahwa ketika melihat naskah akademiknya, ini belum ditulis dengan proper.
Nah, itu saya sudah sampaikan ke DPR, tolong kita akademisi lebih dilibatkan untuk proses penyusunan naskah akademik supaya nanti loophole-nya bisa kita isi. Sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Iwan, lah kok UMKM masih ditambah lagi kriteria-kriterianya segala macam. Nah ini kan butuh, jadi 900 halaman lebih, ini kan harus dipetani satu-satu. Dan topangan naskah akademiknya juga harus kuat. Nah itu juga concern para akademisi, bahwa naskah akademik ini tidak dibuat dengan solid, dengan cukup solid. Maka kita juga perlu dilibatkan lebih lagi gitu. Nah, supaya apa? Supaya ini menjadi milik bersama. Bukan cuma milik satu pihak, tapi milik bersama. Kalau sudah sudah ada rasa kepemilikan bersama, sense of belonging, kita akan menjadi lebih sustainable ke depannya. Begitu. Oke, baik. Saya ingin tanggapan Pak Iwan soal tenaga kerja. Kita bicara soal SDM ini kan juga berpengaruh sekali terhadap daya saing kita. Kalau kita lihat misalnya peringkat IODB kita bandingkan dengan Singapura, Malaysia, kita masih tertinggal. Kita mungkin tidak bisa head to head lah ya dengan Singapura dan Malaysia. Mungkin dengan Vietnam saja kita masih di bawahnya. Apa benchmark yang bisa kita ambil jika kita melihat dan berkaca dari negara-negara itu, Pak Iwan? Ya kan Pak Jokowi sudah mentargetkan itu IODP itu kan bisa turun jadi 40 ya. Dari sebenarnya kita sudah mencatat yang cukup tinggi ya, itu dari di atas 100 menjadi 74 terus 73 ini. Nah inti dari IODP itu kan sebenarnya kemudahan dalam perizinan gitu ya. Itu salah satu aspek untuk bisa meningkatkan investasi, dan investasi itu diharapkan menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya kan sesimpel itu pola pikirnya gitu loh. Dan oleh karena itu memang nanti setelah Omnibus Law itu dijalankan, tinggal kita melihat implementasinya. Karena apa? Karena di dalam Omnibus Law ini banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah. Nah di dalam peraturan pemerintah ini jangan lagi nanti kemudian berbalik gitu. Yang sudah semangatnya menyederhanakan jangan ditambah-tambah lagi ya. Misalnya tadi saya katakan kriteria untuk UMKM itu kenapa menjadi begitu banyak gitu loh. Ini tolong nanti di dalam peraturan pemerintah ini bisa lebih disederhanakan ya. Tetapi overall saya kira kita punya harapan lah dengan adanya Omnibus Law ini, kita bisa meningkatkan daya saing kita ya. Terutama tadi saya katakan kita ini kelebihan ya. Kita tuh oversupply mengenai tenaga kerja. Supply tenaga kerja dibandingkan demand-nya itu tidak imbang ya, lebih banyak supply-nya gitu ya. Sehingga kita tercermin dari investasi kita yang semakin ke sini itu semakin padat modal ya. Artinya apa? Artinya setiap rupiah, setiap dolar yang ditanam itu menciptakan lapangan kerja yang lebih sedikit. Kenapa demikian? Karena pikiran rasional dari investor itu adalah memilih sumber daya yang lebih efisien begitu. Karena apa? Karena faktor tenaga kerja ini menjadi lebih mahal, tetapi produktivitinya tidak berkembang. Ya. Selama 10 tahun ini produktivitinya relatif datar, kurvanya itu, tetapi indeks upahnya mengalami kenaikan yang tinggi. Sehingga respon rasional dari ekonomi, dari investasi itu adalah kemudian menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin, tenaga artificial intelligence. Dan ini kalau ke depan seperti itu ya, makanya kita harus mencari sumber lain untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Apa itu? Sekali lagi saya katakan itu adalah di usaha kecil, usaha mikro. Oleh karena itu mereka inilah yang harus kemudian diberdayakan agar bisa menampung pertambahan angkatan kerja yang akan meningkat. Dan saya kira semangat dari pemerintah kan ke sana juga. Baik, Pak Iwan, kalau kita bicara UMKM kan ada sekitar 130 juta misalnya lapangan kerja yang maksudnya ada di sektor UMKM saat ini. Nah, sementara banyak juga yang berada di sektor informal, 30%-nya ada di sektor formal begitu karena datanya ada di BPJS. Sektor informal oke, tapi kan agak rentan. Nah, ini seperti apa input Anda untuk pemerintah terkait hal ini? Saya kira tidak 30% ya di sektor formal ya. Di usaha besar itu paling 3-4% lah. Karena angka BPS menyatakan 97% dari lapangan kerja itu diciptakan oleh usaha mikro, kecil dan menengah gitu.
Nah, sehingga mereka ini harus didorong, diberdayakan ya. Sekarang ada lebih dari 60 juta usaha kecil, usaha mikro. Kalau dia misalnya menciptakan 2 aja tenaga kerja, 2 orang pekerjanya itu udah 100 juta lebih. Nah, sehingga kalau kita bisa mengembangkan usaha kecil, usaha menengah itu, maka akan terjadi penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itulah saya selalu terlalu naif kalau kemudian undang-undang Omnibus Law itu direduksi menjadi persoalan pesangon, persoalan UMR gitu. Terus yang usaha kecil itu nggak diperhitungkan bahwa mereka juga kesulitan, apakah mampu mereka disuruh bayar misalnya UMR. Ini kan tidak fair kalau tujuan kita ingin membuat masyarakat rakyat Indonesia itu prosperity, tetapi kemudian terhambat oleh hanya karena masalah misalnya urusan pesangon misalnya begitu. Pesangon tentu itu bahkan menjadi penting. Tapi bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang nanti baru lulus mencari pekerjaan nggak ada gitu. Karena apa? Karena tidak ada investasi di sana gitu. Bukan orang yang sudah bekerja, orang yang sekarang menganggur, orang yang akan mencari pekerjaan itu harus dipikirkan. Itu yang harus fair. Kita harus kasihan sama bapak-bapak, ibu-ibu yang anak-anaknya ini apalagi lulusannya hanya SD, SMP. Ya. Bagaimana nanti mereka mendapat pekerjaan? Baik. Itu saya kira yang harus kita lihat. Oke, baik. Catatannya itu nanti kita akan lanjutkan lagi dan saya ingin minta tanggapan Mas Fitra, tapi kita akan jeda sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami.